Selamat malam kembali dengan kami. Kami akan menyampaikan berita terdata dari sang hacker Bjorka. Akun Twitter Bjorka mengungkapkan kebenaran tentang pembunuhan Munir. Fakta ini sesuai dengan fakta penyelidikan TPF dan proses hukum lainnya, termasuk yang diharuskan oleh undang-undang. Mengharuskan pemerintah untuk membuat temuan dan rekomendasinya tersedia untuk umum, kata sekretaris itu. Jenderal Kasum Bivitri Susanti saat konferensi pers di kantor Kontras, Jakarta, Selasa, 13 September 2022. Namun sayangnya, kata Bivitri, temuan TPF belum dipublikasikan oleh pemerintah. Untuk alasan yang tidak masuk akal, yaitu tidak menyimpan dokumen DPK, ujarnya. Bivitri mengatakan, data yang dibocorkan oleh Bjorka bukanlah hal baru, seperti nama Deputi V bin Muhdi Purwopranjono atas nama Polikarpus Budihari Prianto, pilot PT Garuda Indonesia. Hubungan antara Manyi dan Polikarpus ditemukan oleh TPF yang saat itu mengatakan bahwa sebenarnya, hubungan telepon antara Poli dan Muhdi terjadi sebelum dan sesudah kematian aktivis hak asasi manusia Munir pada 6 September 2004. Ada 35 panggilan telepon di antara mereka berdua. Bahkan, kesimpulan TAN dikonfirmasi oleh penilaian peninjauan majelis hakim berdasarkan keadaan sidang. Pengadilan dalam putusan pidana nomor 1361 PID B 2005 PN Jakarta PST atas nama terdakwa Polikarpus Budihari Prianto bahwa telah terjadi banyak kontak antara Polikarpus dan Muhdi, tidak kurang dari 41 kontak. Sementara itu, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, LEBIH, Arif Maulana menilai, meski data yang diungkapkan akun Bjorka bukanlah yang terbaru, setidaknya menjadi pengingat bagi publik, kepada publik, penegak hukum, dan Presiden Jokowi. Saat ini, pejabat terlibat dalam kematian tragis Cak Munir 18 tahun lalu pada 7 September 2004. Dalam perjalanan Jakarta Belanda. Perlu dicatat bahwa Badan Intelijen Negara, BIN, berada di balik kematian Cak Munir, dia berkata. Seperti diberitakan sebelumnya, Bjorka mengklaim telah meretas dan mengungkap kontroversi rahasia siapa dalam pembunuhan aktivis hak asasi manusia Munir 2004. Bjorka mengatakan dalam pernyataannya bahwa Danjen Kopassus sebelumnya dan pensiunan Mayor Jenderal Manyi Purwopranjono adalah dalangnya. Pembunuhan misterius Munir hampir 2 dekade lalu. Menurut informasi yang diungkapkan oleh peretas Bjorka, Munir meninggal setelah meminum 2 minuman, termasuk satu yang terkontaminasi arsenik, saat bersiap untuk terbang ke Belanda pada Senin 6 September 2004 dengan Boeing 747 Break 400 Garuda nomor G974 setelah menerima informasi dari istrinya, Suciwati. Poli yang bertemu dengan Munir membawa korban ke Cafe Bean melalui gerbang 42. Munir menunggu Poli yang memesan 2 minuman, salah satunya diberikan kepada korban keracunan arsenik. Munir selesai meminum minuman yang diberikan Poli kepadanya, katanya. Munir kemudian kembali ke pesawat untuk melanjutkan penerbangan. Sedangkan Poli sudah kembali ke Jakarta. Sekitar pukul 10.47 WIB Selasa, Poli menghubungi Budi Santoso dan mengatakan, saya menemukan ikan besar di Singapura. Sementara itu, Munir meninggal 2 jam sebelum pesawat mendarat di udara Rumania di Bandara Schiphol Amsterdam, Belanda. Menurut hasil otopsi pihak berwenang Belanda, tubuh Munir mengandung 3,1 mg racun arsenik. Ada proses hukum dalam kasus ini. Namun, tabir misteri tidak pernah terungkap. Putusan hakim terhadap terdakwa Mandi, Rabu, 31 Desember 2008, tidak sejalan dengan tuntutan jaksa 15 tahun penjara. Presiden Juri Soeharto mengatakan, tidak mungkin membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa berencana membunuh Munir, menurut dakwaan jaksa. Jangan lupa subscribe dan nantikan news dari kami. Terima kasih.